Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith fala takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimah, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu agama. Para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang semoga berkahi ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu di dalam kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, ringkasan di dalam mengagungkan ilmu, yang mana kita sekarang ini masuk ke Al-Ma'qidut Tsamin, yaitu simpul yang ke-8 atau prinsip yang ke-8 di dalam khulasah ringkasan mengagungkan ilmu. Yang mana di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala mencantumkan di prinsip yang ke-8 atau simpul yang ke-8 adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajlah. Yang mana di simpul yang ke-8 atau prinsip yang ke-8 ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala beliau mengatakan luzumut ta'anni fi talabihi, yaitu hendaknya kita terus-menerus berlahan demi berlahan atau pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Luzum artinya adalah melazimi. At-ta'anni artinya adalah pelan-pelan. Artinya kita di dalam menuntut ilmu, kita harus melazimi pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Artinya para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya sedikit demi sedikit ini termasuk bentuk kita di dalam menuntut ilmu. Kita belajar sedikit demi sedikit, ini merupakan bentuk pengagungan kita atau pemuliaan kita terhadap ilmu tersebut.
Jangan sampai kita mengira bahwasannya kita ingin mengagungkan ilmu, kemudian kita mempelajari suatu bidang ilmu dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang dia ingin mempelajari suatu ilmu dalam satu waktu, misalnya saya ingin mempelajari dengan cepat bagaimana saya paham kitab tauhid. Bagaimana saya bisa memahami dan saya hafal kitab Ushul Tsalatsah. Yang mana dia ingin menghafalkan Ushul Tsalatsah, dia menghafalkan kitab tauhid dalam satu hari. Ini merupakan atau termasuk dalam kondisi tergesa-gesa, dalam kondisi terburu-buru. Artinya orang yang dia terburu-buru, gerasa-gerusuk, cepat-cepat ingin menguasai suatu bidang ilmu dalam waktu yang singkat, itu sama dengan dia tidak memuliakan ilmu. Sama dengan dia tidak mengagungkan ilmu. Artinya, orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu ilmu dalam waktu yang singkat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka ini sama saja dia sedang merendahkan ilmu, menghinakan ilmu. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, kalau kita menghinakan ilmu, merendahkan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan kita. Maka justru yang sebaliknya adalah yang terjadi malah ilmu yang akan membuat dirinya hina dan rendah. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama juga bahwasannya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita merendahkan ilmu, kalau kita menghinakan ilmu, maka ilmu akan merendahkan kita juga. Maka bagaimana mungkin ilmu akan memuliakan kita sementara kita belajarnya ingin cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mempelajarinya. Maka ini sama dengan kita merendahkan atau menghinakan ilmu. Yang mana di sini para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya, dan ini merupakan suatu keharusan dan ini termasuk di dalam penghormatan kita terhadap ilmu, adalah kalau memang kita ingin mendapatkan ilmu dan ingin bertemu dengan ilmu tersebut, maka kalau kita ingin meraihnya, maka kita harus meraih ilmu tersebut dengan sedikit demi sedikit, berlahan demi berlahan, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Karena belajar dari sedikit demi sedikit ini sama dengan kita sejatinya kita sedang memuliakan ilmu. Kita sedang mengagungkan ilmu. Karena tak kala seorang dia belajar sedikit demi sedikit, maka insyaallah ta'ala dia akan sampai kepada ilmu yang ingin dia tuju. Dia ibarat ilmu adalah sebuah sumur, dia sedang ingin memenuhi suatu wadah yang besar, yang mana wadah tersebut adalah hati. Kalau ibarat sumur, dia ingin air, dia mengambil air di sumur tersebut, dia pindahkan ke wadahnya, dia tampung di wadahnya tersebut seperti ember. Ini tergantung seberapa kita mampu untuk mengambilnya secara berlahan-lahan. Karena kalau kita mengambilnya secara langsung, nanti kita akan pelajari bersama apa dampaknya
kalau seandainya kita mempelajari ilmu itu dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, apa sih dampaknya? Di sini kata beliau, wa tarkul ajlah, seorang itu hendaknya dia meninggalkan perilaku tergesa-gesa. Inna ajalata minasyaitan, karena sungguhnya sifat tergesa-gesa ini merupakan sifatnya syaitan. Maka hendaknya kita meninggalkan sifat yang tergesa-gesa ini, sifat terburu-buru, karena tergesa-gesa itu merupakan sifat dari setan. Maka setan tahu bahwasannya orang yang tergesa-gesa, apalagi di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Dan semua orang yang dia berusaha ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia berusaha di dalam mempelajarinya dengan berlahan-lahan, dengan sedikit demi sedikit. Ada orang yang dia ingin menguasai ilmu fikih, sehingga dia baca dalam satu hari ilmu fikih tersebut, atau ada orang yang dia mempelajarinya dalam 2 hari dengan kondisi terburu-buru, dalam kondisi tergesa-gesa. Maka kata beliau, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Menuntut ilmu itu bukan dengan satu waktu sekaligus, dengan satu waktu, dengan jumlah yang banyak. Ini bukan cara seorang penuntut ilmu. Artinya seorang penuntut ilmu yang sejati, dia belajarnya berangsur-angsur, dia belajarnya berlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Karena para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idil qalbu yad'ufu an dzalik. Kata Syekh hafizahullahu taala, idil qalbu yad'ufu an dzalik, karena hati kita ini adalah hati yang lemah dan tidak mampu untuk melakukan yang demikian. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya ilmu itu tempatnya di dalam hati. Wadah kita menerima ilmu ini adalah di dalam hati. Kalau hati kita ini tidak kuat, hati kita masih lemah, kalau kita berikan dia sekaligus banyak, maka yang terjadi dia akan pecah. Ibarat ember, yang kapasitas ember tersebut misalkan hanya 100 liter misalkan. Lalu berikanlah dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang terburu-buru, dituangkan air yang melebihi daripada kapasitasnya. Maka wadah tersebut akan rusak, akan hancur jadinya. Maka di sini beliau mengatakan, idil qalbu yad'ufu an dzalik. Hati manusia, hati kita ini lemah dan tidak kuat kalau seandainya kita belajarnya dalam satu waktu, dalam waktu yang sangat singkat sekali. Karena hati yang lemah, ketika dia diberikan ilmu yang banyak sekaligus, maka dia tidak bisa membawanya. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Kata beliau hafizahullahu taala, wa inna lil ilmi, maka sesungguhnya ilmu itu fihi thiqalan, memiliki masa, memiliki berat, ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Ilmu itu memiliki masa atau memiliki berat
sebagaimana beratnya sebuah batu yang berada di tangan orang yang membawanya. Ada batu yang dibawa oleh seseorang. Apa kata beliau? Ilmu ini bagaikan seorang yang dia sedang membawa batu. Bagaimana kondisi seorang yang sedang membawa batu? Orang yang membawa batu dengan volume yang besar, kalau dia tidak mampu untuk mengangkatnya, kalau dia tidak mampu untuk membawanya, maka dia akan lemparkan batu tersebut. Dia akan lemparkan ke tanah. Ya, sudahlah saya tidak sanggup untuk mengangkatnya. Akhirnya dilemparkan batu tersebut ke tanah. Maka orang yang dia ketika belajarnya dengan kondisi yang tergesa-gesa dalam jumlah yang banyak, akhirnya dia akan mudah menyerah. Ibarat seorang tadi dia mengangkat batu, sebelumnya belum pernah dia mengangkat batu sebesar itu. Dan belum juga dia pernah berangsur-angsur untuk mengangkatnya. Ketika dia diberikan beban yang berat, maka dia pun menolaknya. Sehingga diletakkan batu tersebut di atas tanah. Tidak mampu dia mengangkat batu tersebut. Sehingga dia pun menolak hal tersebut, menolak membawa batu tersebut. Kenapa? Karena diri dia tidak sanggup untuk membawanya. Maka korelasinya antara permisalan ini yang dicantumkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kita, apa korelasinya, apa hubungannya antara ilmu dengan batu besar tersebut? Bahwasannya orang yang membawa batu besar, maka ini akan semakin berat yang dia bawa. Sehingga kalau hatinya tidak mampu membawa ilmu yang besar tersebut, ilmu yang banyak tersebut, karena dia kerjakan, dia ambil dalam satu waktu, memasukkan dalam hatinya, maka dia akan segera meletakkannya. Dia tidak mampu untuk membawanya. Sehingga para akhwat, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan sebab bahwasannya banyak orang yang awalnya dia bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena dia tergesa-gesa, terburu-buru ingin mendapatkannya, sehingga dia pun putus asa. Ada orang, oh ini karena baru semangat hijrah. Karena semangat hijrahnya mengebu-gebu dalam hatinya atau dalam dirinya, sehingga di mana ada kajian dia datang. Misalkan ada kajian di Al-Hakim, dia datang ke Masjid Al-Hakim. Lalu ada Masjid UPI, dia pergi lagi ke Masjid UPI. Ada lagi di Masjid Salim di SD 2, dia kunjungi juga untuk menuntut ilmu. Hampir-hampir satu hari itu dia hadir di kajian 4-5 kali. Kenapa? Karena dia semangat yang tinggi. Semangatnya yang tinggi sehingga dia berusaha untuk hadir di kajian-kajian di hari itu. Karena masih semangat yang tinggi karena baru-baru hijrah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Apakah orang yang seperti ini memiliki semangat yang tinggi ini, semangat yang menggebu-gebu ini, apakah dia mampu bertahan lama? Jawabannya tidak. Dia mau ngambil ini, oh di Masjid Al-Hakim ada kajian Sahih Muslim, lalu lagi nanti ada kajian yang lainnya, kajian ini, kajian itu. Dia berusaha untuk menghadirinya, sehingga lama-lama dia tidak mampu. Dia berat hati di dalam menjalankannya. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah dia pun futur. Dia pun bosan dengan hal tersebut, sehingga dia pun putus asa. Ya, yang satu belajar bahasa Arab. Nah, dalam belajar bahasa Arab pun ada nahunya. Dia baru belajar sudah, aduh ini apa ya ini nih?
Terus masuk lagi nanti pembahasan yang lain. Ada kajian tentang usulul fikih. Oh, dia hadir di kajian usul fikih. Lalu dia lihat ini apa ya? Tapi karena dia semangat yang tinggi sehingga dia tetap duduk di sana. Lalu nanti ada kajian yang lainnya. Ada banyak kajian yang dihadiri, tapi dari segi kualitasnya tidak ada sama sekali. Karena hanya bermodalkan semangat yang tinggi saja. Sehingga ini tidak dapat, ini juga tidak dapat. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sama dengan dia apa? Sama dengan dia menghinakan ilmu. Dia ingin berusaha mendapatkan ilmu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini sama dengan dia telah merendahkan ilmu tersebut, bukan memuliakannya. Karena orang yang memuliakan ilmu adalah orang yang dia belajar sedikit demi sedikit. Yang dia belajar pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Ya misalkan hari ini dia belajar tahsin, terus nanti setelah itu dia kalau sudah nyaman rasanya, sudah dapat feel-nya, lalu dia pun belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arabnya pun dari dasar sekali. Dia belajar tentang al-kalam, bagaimana dia berbicara yang baik sesuai dengan kaidah nahunya. Nah, misalkan dia belajar tentang bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik berlahan-lahan. Maka orang yang dia belajarnya tadarruj berlahan-lahan, maka insya Allah akan mudah dia mendapatkan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Berbeda kondisinya ada orang yang semangat di awal, dalam satu waktu dia belajar ini, belajar itu, sehingga hatinya letih dan hatinya pun tidak sanggup menampungnya, sehingga pun dia melepaskan hal tersebut. Maka hasilnya pun tidak bisa maksimal. Padahal tak kala kita bisa mendapatkan ilmu tersebut selama puluhan tahun dengan kita belajar dari 1 jam setiap harinya, 2 jam di setiap harinya, sampai bertahun-tahun lamanya. Sehingga dia pun mendapatkan ilmu tersebut. Para ulama, mereka untuk menjadi seorang ulama tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dia langsung menjadi ulama, tidak. Tapi ulama tersebut dia mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang tinggi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ini berkat perjuangan yang super sekali. Perjuangan yang sangat-sangat ekstra kali. Karena para ulama mereka paham dan mengerti bahwasannya untuk mendapatkan ilmu kita harus memuliakan ilmu tersebut. Dan di antara bentuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu adalah belajarlah dengan sedikit demi sedikit. Lalu Syekh mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat ke-5. Qala Allah Ta'ala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ai Al-Qur'an. Makna dari ucapan yang berat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang akan mewahyukan kepadamu ucapan yang berat, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati kalamullah, mensifati kalamnya adalah dengan ucapan yang berat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan ucapan yang berat. Apa yang dimaksud dengan ucapan berat di sini? Wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar kama qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat ke-4, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami
telah wahyukan Al-Quran untuk dijadikan sebagai pengingat, sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk mudah dihafalkan, untuk mudah diingat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi apa? Bagi orang-orang untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri." Tidak mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan ucapan yang berat. Fama dhannu bi ghairihi minal ulumi. Kalau Al-Quran saja yang disifati sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini berat bagi kita untuk kita hafalkan, padahal Allah Subhanahu wa taala ucapan ini adalah ucapan yang berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuknya. Kalau yang berat saja Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan, dan ternyata itu juga sudah berat bagi kita, apalagi dengan ilmu yang lain-lainnya. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan bi'tibaril hawadithi wan nawazil, kama qala Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad waqa'a tanzilul Qur'an ri'ayatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan munajjaman, berlahan-lahan, dengan sedikit demi sedikit. Bukan diturunkan dalam satu waktu, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran munajjaman mufarraqan. Tidak satu kali, tidak satu waktu, tapi secara terpisah-pisah. Bi'tibaril hawadith, sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Wan nawazil, dan tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat, ada yang satu surat, ada yang terpisah-pisah. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal ini semua? Ri'ayatan lihadal amri, untuk menjaga perkara ini, yaitu karena yang namanya ilmu, jika didapatkan dengan berlahan-lahan, jika kita dapatkan dengan cara berangsur-angsur, jika kita dapatkan dengan pelan-pelan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan di dalam ilmu kita tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berangsur-angsur, dengan sedikit demi sedikit, berlahan demi berlahan, bi'tibaril hawadithi wan nawazil, sesuai dengan kejadian-kejadian, sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Kama qala Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linuthabbihi fuadak warattalnahu tartila. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an yang beliau abadikan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, dan orang-orang kafir yang mengatakan kepada Nabi Muhammad,
seandainya diturunkan Al-Quran kepada Muhammad dalam satu kali saja, dalam satu waktu saja, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tersebut, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Linuthabbihi fuadak, untuk menguatkan hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tak kala menurunkan Al-Qur'an yang ini merupakan sesuatu yang sangat berat sekali. Tapi ketika diturunkan satu ayat lalu satu ayat lagi berikutnya, lalu dipahami, lalu diamalkan, ditadaburi, lalu diamalkan, sehingga Nabi SAW mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk memahami Al-Quran tersebut. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkannya langsung sekaligus semuanya, sementara Rasulullah SAW tidak memiliki kesiapan, kesanggupan untuk hal tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi mental, ya, menjadi mantul, dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga apa yang diharapkan bersama tidak terjadi, tidak terwujudkan. Fama dhannu wa hadhil ayah hujjatun fil luzumi at-ta'anni fi talab al-ilmi. Karena orang yang dia terburu-buru, tergesa-gesa dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, ini sama seperti tergesa-gesanya setan ketika dia mengikuti hawa nafsunya, ketika dia menginginkan keburukan-keburukan dari yang lainnya. Maka kalau kita ingin belajar agar mudah memahaminya dan mudah juga untuk mengamalkannya, dan harapannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, maka kita harus berusaha dan bersabar di dalam menuntut ilmu itu dengan berlahan-lahan. Wa hadhil ayah hujjatun fil luzumit ta'anni fi talabil ilmi. Maka di sini kata beliau hafizahullahu taala, maka ayat ini adalah dalil, adalah bukti bahwasannya suatu keharusan untuk berlahan-lahan, untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, yaitu ayat yang berisi tentang turunnya Al-Quranul Karim itu dengan tadarruju fih. Itu dengan apa? Dengan bertingkat-tingkat. Ibarat kita para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sekarang ini kita bisa membaca, ya mudahnya membaca bahasa Indonesia. Kalau seandainya, kalau sekarang kita katakan mudah, kenapa kita katakan mudah? Karena kita sudah belajar. Dari kapan kita belajar? Ya, kalau sekarang kita lihat anak-anak kita itu belajarnya dimulai dari kapan? Dari TK. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sedini mungkin. Apa yang diajarkan terlebih dahulu? Apakah langsung diajarkan membaca dengan bacaan yang panjang-panjang? Tidak. Akan tapi bagaimana? Yang pertama sekali diajarkan mengenal huruf terlebih dahulu. Sebelum membaca, sebelum dirangkai huruf-huruf ini, yang pertama sekali yang harus diajarkan adalah mengenal huruf. Oh, ini hurufnya huruf A. Oh, ini hurufnya A kecil. Oh, ini A besar. Oh, ini B besar. Oh, ini B kecil. Baru hanya sebatas pengenalan huruf. Lalu ketika kita sudah mulai paham dan sudah mengenal huruf,
Lalu nextnya, tingkatan lanjutannya adalah kita belajar itu dengan apa? Dengan menggabung-gabungkan dua huruf. Seperti misalkan ba, ca, baca, ya. Ini dengan berlahan-lahan, dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Karena kalau seandainya tidak seperti ini, maka pastilah kita semua tidak bisa membaca ya bacaan bahasa Indonesia kah dan bacaan yang lainnya. Ya, kenapa sekarang ini kalau kita lihat pendidikan tersebut dia ada tingkatan-tingkatannya, ini dia tujuannya agar memudahkan kita untuk memahaminya. Tapi kalau kita langsung diajarkan belum apa-apa, belum tahu dengan tulis baca, lalu disuruh untuk mempelajari tentang syair, tentang bacaan yang sudah tinggi, sudah diajarkan bagaimana membaca sebuah berita yang panjang, maka tentu hal ini akan sangat-sangat memberatkan sekali. Tapi dengan tadarruj, dengan bertingkat-tingkat, dengan bita'anni, dengan berlahan-lahan, maka suatu yang besar tadi, yang berat tadi, maka dia akan mudah manakala kita sudah cukup mengerti dan paham bagaimana cara mengalaminya, menjalaninya. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqqih wal Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' Tafsir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau wal Raghib al-Asfahani fi muqaddimatil Jami' Taisir. Dalam muqaddimahnya Jami' At-Tafsir menyebutkan bahwasannya ayat ini merupakan dalil tentang apa? Dalil suatu keharusan, suatu kewajiban kita untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita mengatakan, ya pelan-pelan Pak Sopir. Ya, sementara kita dalam belajar pun kita harus pelan-pelan. Ya, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Karena watarkul ajlah, meninggalkan tergesa-gesa, ini merupakan suatu kebaikan. Karena al-ajalatu minasyaitan, bahwasannya sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru, ini merupakan sifatnya syaitan. Ya. Maka orang yang dia ingin cepat, sementara dia tidak melalui tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya, malah yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan sama sekali di bidang ilmu yang ingin dia capai. Lalu di sini kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau dan Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam muqaddimah Jami' Tafsir, wa min syi'ri Ibn Nahas Al-Halabi qawluhu al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Ini ada sebuah syair yang Masya Allah, yang luar biasa, yang mudah-mudahan syair ini dapat membantu kita untuk mudah memahami apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Dalam syair Ibnu Nahas Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-yawma syai'un, hari ini adalah sesuatu, wa ghadan mithluhu, dan besoknya kita mempelajari hal yang sama. Maksudnya, tak kala kita mempelajari hari ini, pada sore hari ini kita mempelajari tentang al-ma'qidut tsamin, tentang prinsip yang ke-8 atau pilar yang ke-8 atau simpul yang ke-8 di dalam Khulasah Ta'dhimul Ilmi, adalah kita belajarnya dengan ta'anni,
dengan berlahan-lahan. Karena sebagaimana dikatakan Ibnu Nuhas Al-Halabi, al-yauma syai'un wa ghadan mithlahu. Ya, hari ini kita belajar, mempelajari sedikit, besok kita ulangi lagi, belajar hal yang sama. Berarti Ustaz, apa tidak bosan kita belajar hari ini, besok belajar lagi, sedikit demi sedikit? Ya, maka namanya menuntut ilmu, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan yang namanya kesabaran. Orang yang dia tidak sabar dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa, terburu-buru, maka dia tidak akan jadi. Sebagaimana para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada permisalan yang mungkin bisa jadi ini permisalan yang cukup simpel, yang mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama, yaitu misalkan kita mau menanam bunga, ini para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menanam bunga. Kita tanam di tanah, misalkan tanahnya tanah satu misalkan. Dia lihat, oh ini sudah 1 hari 2 hari kok enggak besar-besar ya bunganya ya. Akhirnya dia pindah ke lokasi 2. Terus dia lihat, oh ini dengan dipindah sini harapannya bisa cepat tumbuhnya. Tapi dia lihat, ini kok enggak tumbuh-tumbuh ya. Bunganya sudah enggak muncul-muncul lagi. Akhirnya dia berinisiasi kembali untuk memindahkannya ke lokasi ketiga. Sehingga dia lakukan hal yang sama, kok hasilnya kok sama-sama ya. Lalu ternyata ada kawannya yang melakukan hal yang sama dengan dia dengan menanam, tapi dia tidak pindah-pindah. Apa yang terjadi? Yang tidak pindah-pindah, yang dia tetap di situ, ditanami, terus dikasih pupuk, disirami, sehingga apa? Sehingga ini malah menjadi baik tumbuhnya. Cepat tumbuhnya, cepat besarnya, cepat kelihatan bunganya. Yang satunya lagi, karena sering dipindah-pindah, ya bukannya survive, bukannya dia bertahan, malah bunga tersebut mati malahan jadinya. Ini ibarat kalau kita belajarnya tidak fokus, belajar sini, belajar situ. Oh, nggak enak tahsin di sini, pindah ke tahsin di situ. Oh, nggak enak juga tahsin di situ, pindah lagi ke tahsin yang sana. Begitu terus. Apa hasilnya? Ya tidak jadi. Ya harapannya dia ingin bisa, malah tidak bisa jadinya. Karena sibuk pindah-pindah. Tapi kalau dia mau fokus, bertahan, bersabar sedikit demi sedikit, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk memahaminya, sehingga hasilnya pun akan lebih maksimal. Ya misalkan ada seorang yang dia mempelajari satu bab atau satu hadis atau satu pelajaran, besok satu lagi, berlahan demi berlahan, maka hasilnya akan lebih maksimal. Min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dari pilihan-pilihan ilmu tersebut yang kita ambil sedikit demi sedikit, ini diambil sedikit, ini diambil sedikit, besok diambil satu, besok lagi ambil satu. Ya kita misalkan hadir di kajian, kita menulisnya mungkin pelajaran kajian ini kita tulis faedahnya misalkan 2 atau 3, besok lagi kita tambahkan lagi 2 atau 3, bahkan sampai 4. Besoknya lagi kita lakukan hal yang sama, lalu kita tambah dengan menambahkan 5 faedah, sehingga ini sudah mudah bagi kita untuk mengerjakannya karena sudah dapat polanya, maka akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Kata beliau di sini, orang yang dia min nukhabil ilmi allati tultaqat
yuhassilul mar'u biha hikmatan. Maka seorang akan mendapatkan hikmah, maka dia akan mendapatkan ilmu. Maka para ulama, mereka mendapatkan ilmu karena mereka belajarnya sedikit demi sedikit. Jangan kita sangka bahwasannya, oh ulama itu karena dia belajarnya banyak. Tidak. Tapi para ulama itu dia belajar dari sedikit demi sedikit. Dari satu matan ke matan yang lainnya, dari satu syarah ke syarah yang lainnya, lalu dari Al-Quran, dari ke hadis, lalu lanjut lagi. Sedikit demi sedikit mereka menjadi para ulama, menjadi ulama-ulama yang besar karena keuletannya dan kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu. Karena kalau para ulama mereka memiliki sifat terburu-buru, tergesa-gesa, ya bukannya mereka mendapatkan ilmu, malah jadinya nol besar malahan jadinya. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan kata beliau dalam syair ini, wa innama sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya yang namanya banjir itu hakikatnya adalah berkumpulnya titik-titik air. Ya, banjir itu adalah kumpulan dari sedikit air dari titik-titik air, sehingga dia berkumpul lama-lama, dia menjadi sebuah banjir. Maka demikian pula para ulama dahulunya. Mereka belajar, lalu belajar lagi besoknya, sehingga mereka pun menjadi, ada yang menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadi Imam Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama kibar yang lainnya. Maka kalau kita ingin menuntut ilmu dan terutama kita memuliakan ilmu, maka kita harus punya pokoknya terlebih dahulu, punya pondasinya terlebih dahulu, yaitu kita mempelajari ilmu itu dari pondasinya, yang mana pondasi ini itu ibaratnya ya seperti tiang itu, pondasi itu ibaratnya seperti kita belajarnya dari matan-matan thalabul ilmi atau mutun thalabul ilmi. Kita mempelajari matan-matan di dalam menuntut ilmu. Apakah seperti kita mempelajari mutun thalabul ilminya seperti ya mutun kitabut tauhid, mutun salatatul usul, qawaidul arba, ini semua di bidang akidah. Atau misalkan di bidang tajwid, tuhfatul atfal atau Jazari dan seterusnya. Wa muqtada luzumut ta'anni wat tadarruji al-bada'atu bil mutunil qisari al-musannafati fi fununil ilmi hifzan wastishrahan wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi at-talibu ba'du ilaiha. Kata beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa muqtada luzumut ta'anni wa tadarruji, di antara bentuk konsekuensi dari suatu keharusan, dari suatu kewajiban adalah at-ta'anni, pelan-pelan, berlahan-lahan, dan juga tadarruj, bertahap, bertingkat-tingkat. Adalah kita memulai dengan matan-matan thalabul ilmi yang pendek-pendek terlebih dahulu. Kalau kita ingin belajar menuntut ilmu, kita awali dengan mutun thalabul ilmi yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas. Karena kalau kita mempelajari ilmu langsung dengan kitab yang besar, maka kita tidak akan bisa pahamnya, kita tidak akan mudah untuk memahaminya. Akan tapi kalau kita belajarnya dari mutun thalabul ilmi sedikit demi sedikit, berlahan demi berlahan, lalu kita hifzan, lalu kita hafalkan, wastishrahan, lalu kita berusaha mencari syarahnya, mencari penjelasan dari mutun thalabul ilmi tersebut. Sebagaimana yang sudah kita
ketahui bersama seperti di bidang akidah, contohnya usulul tsalatsa, itu sudah banyak para masyayikh yang menjelaskan atau mensyarah mutun tersebut. Contoh lain, mutun kitab tauhid, sudah banyak para ulama yang menjelaskan tentang kitab tersebut. Jadi untuk memudahkan kita dalam di dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, yang pertama kita coba hafalkan terlebih dahulu. Karena dia ringkas, harapannya akan mudah untuk dipahami. Setelah kita hafal, nextnya, tingkatan lanjutannya adalah apa? Istisrahan, mencari syarah-syarahnya, mencari penjelasan-penjelasan para ulama tentang kitab tersebut. Karena terkadang di dalam matan tersebut, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berupa ringkasan, terkadang kita belum memahaminya secara utuh. Tapi kalau sudah disertai dengan penjelasan para ulama, maka ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami hal tersebut. Lalu kata beliau hafizahullah taala, wal mailu an mutala'ati allati lam yartafi' at-talibu ba'da ilaiha. Dan hendaklah seseorang itu dia berpaling dari membaca buku-buku yang besar, buku-buku yang panjang, yang berjilid-jilid, yang belum sampai seorang kepada tingkatannya tersebut. Ya misalkan kita baru di awal, kita ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, pengagungan ilmu, maka kita mulai dari mutun-mutun, matan-matan yang pendek. Ya seperti kitab hadis arba'in, ya 40 hadis arba'in ini merupakan hadis-hadis yang ringkas, hadis-hadis yang singkat. Tapi kalau kita langsung loncat, oh kalau saya ini maunya bacanya itu Fathul Bari atau Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim, padahal sebelumnya dia belum pernah mempelajari hadis sama sekali. Jangankan Fathul Bari, Arba'in saja belum dia baca, belum dia pelajari. Bagaimana dia ingin melanjutkan kepada tahapan yang berikutnya. Bahkan dia, oh kalau saya ini baca buku Fathul Barinya bisa berjam-jam. Padahal dia baru masih dikatakan sebagai orang yang sangat-sangat pemula sekali, sangat-sangat dasar sekali. Dia belum memiliki pondasi ilmu, bukan dia mudah memahaminya, malah dia tidak paham sama sekali. Maka kata beliau hafizahullah taala, orang yang dia terburu-buru, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, ingin cepat-cepat, sementara dia tidak melaluinya dengan berlahan-lahan, maka akan susah bagi dia untuk apa? Untuk memahami ilmu apa yang ingin dia usahakan, ilmu yang ingin dia gapai. Wa tajawazul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tad'i'ihi. Wa man ta'arrada wa tajawazal i'tidal, dan orang yang dia tajawaz, melanggar i'tidal, melanggar keseimbangan di dalam ilmu, harusnya kita mempelajari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, akan tapi kita lebih memaksakan diri kita untuk mempelajari buku-buku yang berjilid-jilid, buku-buku yang panjang, buku-buku yang besar, yang mana sejatinya kita masih belum sampai ke tahapan itu. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak bisa memahaminya sama sekali. Bahkan cenderung kepada kesalahan, salah di dalam memahami. Tentunya ini para ummahat, para akhwat, ini hal yang sangat-sangat fatal sekali. Materinya benar, tapi ketika ada orang yang dia salah paham dengan hal tersebut, bukan hal positif yang dia dapatkan, malah hal yang negatif yang dia dapatkan.
Maka inilah pentingnya kata para ulama, di dalam menuntut ilmu, dalam belajar itu harus tadarruj, harus bertingkat-tingkat. Ya misalkan ya anak TK dikasih belajar aljabar. Ya. Belum lagi dia mempelajari tentang mengenal angka, tapi sudah diajarkan langsung aljabar. Apa yang terjadi para ummahat dan para akhwat? Dia tidak mampu. Dia mengatakan, oh belajar matematika ini berat sekali. Masuk dia ke apanya? Ya dia belum waktunya mempelajari tapi sudah dikasih. Ya ini adalah perkataan yang luar biasa nanti di akhir kata ini. Ini merupakan penjelasan yang luar biasa. Wa min bada'il hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i ahadi syuyukhil ilmi bi Dimashq asy-Syami fil qarnil madi ta'amul kibari summus sigar. Ya para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan ucapan dari perkataan Abdul Karim, merupakan salah satu syekh, seorang ulama yang ada di Damaskus di negeri Syam. Yang mana beliau mengatakan ta'amul kibar summus sigar. Kata beliau, ta'amul kibar, makanan bagi orang yang sudah besar, makanan bagi orang yang dewasa, itu summus sigar, menjadi racun bagi anak yang kecil. Ya. Jadi ibaratnya para ummah dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Karim Ar-Rifa'i rahimahullahu taala, ta'amul kibar summus sigar, makanan orang dewasa ini menjadi racun bagi anak-anak. Ya ibarat misalkan anak yang baru lahir, lalu karena dia sakit, misalkan dia demam, kata orang-orang kampung, oh kalau ini obatnya kasih jamu. Akhirnya dia dikasih minuman jamu, padahal umurnya masih 1 bulan. Walaupun kata orang ini adalah minuman yang ampuh, buktinya banyak orang dewasa yang awalnya dia panas, demam, sembuh. Tetapi ketika diberikan kepada anak, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Atau misalkan minum air putih. Kita tahu bahwasannya anak-anak bayi ya tidak dianjurkan untuk minuman putih dalam jumlah yang banyak. Sementara kita tahu bahwasannya bagi orang dewasa sangat-sangat butuh dengan air putih. Ya minimal 2 liter dalam 1 hari. Tapi karena belum waktunya, ketika diberikan malah mendatangkan mudarat, malah membahayakan dia, bukan mendatangkan kemaslahatan. Ya ibarat juga yang lain para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya ya rendang adalah makan yang enak. Ya, dendeng makan yang enak. Terus apa lagi? Terus lontong, nasi goreng. Tapi kalau diberikan kepada anak di bawah 6 bulan yang belum masanya, malah ini akan memudaratkan dia. Ya bukan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Maka para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah inti kajian kita pada sore yang semoga Allah berkahi ini. Bahwasannya kita ini harus belajar sedikit demi sedikit. Karena kalau kita belajarnya terburu-buru, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Makanya ilmu itu tidak datang dengan seketika, akan tapi jalan menuntut ilmu adalah dengan pelan-pelan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah apa? Jalannya adalah dengan kita mengambilnya dengan pelan-pelan, step by step, selangkah demi selangkah.
ya agar tujuan yang ingin tercapai ini akan lebih mudah terwujudkan manakala kita melakukannya dengan cara yang benar, berlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau kita ingin mempelajari, ya, saya ingin bisa baca kitab. Ketika dikasih kitab gundul, tidak bisa baca sama sekali. Kok saya tidak bisa baca ya? Padahal dia belum belajar dari tingkat dasar sekalipun. Dia belum mengenal tentang huruf hijaiyah, belum juga bagaimana cara membacanya, dan berlanjut kepada ketika dia sudah dirangkai, lalu dia diberikan harokat, memahami tentang nahwu dan shorof, baru dia bisa mengerti dan memahaminya. Karena kesalahan yang cukup fatal jika seorang ini dia salah langkah. Karena dia terburu-buru ingin cepat, bukannya dia mendapatkan ilmu tersebut, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, karena semangat yang tinggi, ya karena memiliki atau dia baru saja hijrah, baru mengenal hidayah atau baru mengenal sunnah, sehingga ibaratnya pendekar turun gunung. Nah, dia baru belajar sedikit, tapi dia merasa sudah wah. Ya, sehingga dia pun terhalangi dari mendapatkan hal yang lebih besar daripada itu. Bahkan dia terhalangi tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Maka para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Ar-Rifai rahimahullahu taala, ta'amul kibar summus sighar, adalah apa? Belajarlah di dalam menuntut ilmu itu dengan berlahan-lahan. Sebagaimana layaknya anak bayi yang baru dilahirkan, untuk dia bisa makan sendiri, untuk dia bisa makan yang enak, itu butuh tahapan-tahapannya. Dari ASI, lalu berikutnya nanti masuk ke empasi, lalu baru tahap berikutnya baru makan-makan yang seperti bubur, seperti yang sudah dilembutkan, lalu makan nasi yang sudah mulai agak keras, lalu berikutnya dan berikutnya, baru sampai dia makan yang sebagaimana orang dewasa makan. Artinya semuanya, segala sesuatu itu membutuhkan tahapan, membutuhkan proses. Maka orang yang dia tidak mau menjalankan proses, maka dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari hasil proses tersebut. Artinya kalau kita ingin mendapatkannya, harus kita mengikuti prosedurnya, kita harus mengikuti prosesnya, atau dikatakan sebagai by proses. Maka para ummah dan para akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak demikian, ibarat anak yang baru belajar jalan, dia ingin langsung berlari. Padahal merangkak saja belum lagi. Tapi dia ingin langsung berlari. Ketika dia ditegakkan, jatuh, malah berakibat fatal jadinya. Maka intinya dari pembelajaran kita pada sore hari ini adalah segala sesuatunya kita harus by proses, mengikuti prosesnya. Kalau kita tidak ingin menjalankan proses, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan hasil dari inti dari proses tersebut. Ya. Maka para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita pelajari bersama pada sore yang semoga Allah berkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan ilmu.
dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat baik kita, karena kalau kita tidak awali dengan niat yang baik, maka apa yang sudah kita kerjakan akan menjadi hal yang sia-sia. Karena keikhlasan, orang yang melakukan dengan tulus lagi ikhlas akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada seorang yang dia mengerjakannya dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, sehingga hasilnya pun tidak akan bisa maksimal. Ibarat orang yang dia sedang membangun, dia buru-buru, dia cepat-cepat, sehingga hasilnya batanya pun tidak lurus, sehingga bangunannya pun tidak enak dilihat, tidak kurang maksimal dari segi keindahannya. Maka itu semua membutuhkan proses, menuntut ilmu pun membutuhkan proses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa bertakwa kepadanya. Barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.